ketemu Feral apa terakhir? Waduh, ketemu Feral terakhir kayaknya udah bulan apa gitu. Sampai lupa aku. Sampai lupa. Tuh anak sibuk banget. Sama kan ibunya juga. Dua-duanya sibuk sekarang ya. Kita lanjut, Vita atau fakta, Vena. Kalau dari umur 17 tahun kamu tuh nggak pernah pakai supir dan selalu nyetir sendiri kemana-mana. Termasuk kemarin juga kalau lagi ada berkegiatan juga tetap nyetir sendiri. Iya, itu fakta. Kecuali di dapil aku nggak sanggup karena dari belahan gunung ke gunung aku nggak pandai lah ya. Kalau pandai mungkin aku nyetir sendiri. Aku hobi nyetir. Oh, hobi nyetir. Hobi nyetir. Jadi kemarin sakit itu nyetir. Sambil untung ada Fania. Mama, aku bilang Fania kita doa, yang penting targetnya sampai rumah bener. Sampai rumah buka pintu blek, diangkut sama satpamku sama mbakku sama Fania. Itu anak emang guardian angel. Dia lagi nonton nih. Adek, mama kerja dulu ya. Ke dapil dulu. Aduh, Fania. Iya, itu kalau anak udah gede-gede udah pada sibuk ya, yang di rumah tinggal yang cewek ini. Oke, baik. Sekarang kita mau ke bintang tamu kita selanjutnya ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ritasha Wildgrape, model kelahiran 2001 ini merupakan 10 besar ajang Miss Grand International 2023 setelah sebelumnya memenangkan Miss Mega Bintang yang diselenggarakan oleh Ivan Gunawan pada Juni lalu. Perempuan yang tidak mendapatkan posisi dalam Putri Indonesia 2019 ini mempersiapkan diri selama 4 tahun untuk mengikuti Miss Grand International dan dilatih oleh Ivan Gunawan. Perempuan lulusan akuntansi yang pernah bekerja di salah satu bank di Palembang ini mengaku mendapat banyak aturan seperti militer dari Ivan Gunawan, diantaranya mengenakan heels setiap hari selama 24 jam agar menjaga postur tubuh yang ideal, sampai membuat kulit kakinya terkelupas, membawa 100 outfit selama di karantina, dan tidur selama 2 jam setiap harinya. Benarkah Ritasha sampai memilih keluar dari pekerjaan sebelumnya demi mendaftar Miss Grand International? Dan benarkah Ritasha harus mengeluarkan banyak uang untuk mengikuti kontes kecantikan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Ritasha. Ini adalah 10 besar Miss Grand International. Datang tinggi banget gitu. Ini juga ya, Putri Indonesia tahun berapa, Vena? 1994. Aku rasa dia masih di mana gitu. Lahir ya. Ini ada artikelnya, bertemu Igun, Ritasha ungkap hidupnya berubah 180 derajat. Ya kan, kamu memang pernah ngikuti pageant-pageant gitu, sempat kemarin Unplaced ya. Dan itu membuat kamu sempat sedih banget, drop. Sedih ya pasti, karena pada saat aku join pertama beauty pageant itu umur aku masih 17 tahun dan baru tamat SMA. Jadi pihak manajemenku di Palembang, BFE ngontek, kamu mau ikut gak Putri Indonesia, dia bilang gitu. Ya namanya aku masih anak kecil 17 tahun, ya udah kita coba. Ternyata ketika karantina, pas udah final result aku nggak masuk, pasti sedih ya, nangis. Karena aku tuh sedih bukan karena aku nggak bisa masuk ke top 10, tapi sedih perjuangan tim-tim di belakang aku, orang-orang yang sudah mendukung aku, takut kecewa gitu. Tapi aku nggak berhenti di situ saja, aku tetap berlatih, memperbaiki apa kekurangan, dan pada saat waktu yang tepat aku ikut Miss Mega Bintang Indonesia di tahun 2023. Kamu kan pernah bercerita juga bahwa kamu ini sebagai anak broken home gitu kan, dari ibu yang mandiri, yang super menurut kamu gitu. Tapi kamu juga ngerasa lah ada hal-hal di mana ya sedih. Nah, apa yang berubah dalam hidup kamu setelah kamu ya mengikuti berbagai ajang, punya pengalaman banyak begitu? Apa? Kalau boleh jujur, aku dari SMA sampai ke kuliah itu kan nyari uang sendiri ya, kayak model dibayar 150.000, 250.000, terus ngumpulin buat bayar uang kuliah. Dan aku bersyukur banget aku pada saat itu bisa berkuliah dengan uangku sendiri. Nah, menurut aku pribadi ya Kak, hidup aku tuh berubah 180 derajat ketika aku ketemu sama Kak Ivan Gunawan. Aku kerja di salah satu bank BUMN yang ada di Palembang, terus aku juga pernah bekerja di perusahaan swasta. Itu cukup untuk menghidupi diriku sendiri. Tapi ketika aku memutuskan untuk berhenti, resign, dan aku melanjutkan passion aku di dunia modeling, aku mencoba daftar di Miss Mega Bintang Indonesia dan ketemu sama Kak Ivan Gunawan. Dan sampai saat ini pun kalau misalnya mau ditanya, aku tuh tidak berekspektasi lebih, karena ini udah lebih dari apa yang aku minta sama Tuhan. Aku bisa menghidupi ibuku, aku bisa membenahi rumah, memberi adikku jajan, karena kan papaku udah lumayan tua dan ibuku juga harus menghidupi orang tuanya. Jadi di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Ivan. Tanpa Kak Ivan aku nggak bisa membantu keluargaku, karena banyak keluarga yang harus aku tanggung. Ya, 180 derajat berubah. Coba kita lihat seperti apa sih kompilasi Ritasha sebagai beauty pageant yang berikut ini.
180 derajat tapi dengan kerja keras ya, luar biasa. Iya. Itu benar pakai heels 24 jam waktu itu. Ya nggak 24 jam ya, kalau tidur nggak kan ya. Kalau tidur enggak, tapi walaupun kita ngambil laundry di bawah apart tuh juga harus pakai heels. Karena kita nggak pernah tahu sewaktu-waktu kita ketemu sama pageant lovers, terus pageant lovers mau minta foto, kita pakai sendal jepret masuk Instagram. Kenapa kamu pakai sendal? Itu dari kapan harus sampai sekarang kamu harus begitu juga? Sampai sekarang, karena aku masih masa jabatan. Jadi kalau udah berhenti masa jabatan baru boleh. Kayaknya udah kebiasa pakai heels, jadi lebih nyaman pakai heels. Kamu dulu gitu gak? Nggak gitu banget sih. Karena mungkin dulu nggak ada pageant lovers kayak gitu, Nggak nggak ada ada. netizen, nggak ada tahun Nggak ada yang segitu. khusus untuk training gitu menuju Nggak. putri-putri? Ada. Kita ada trainingnya, tapi nggak ada yang namanya kayak fashion police, kayak netizen itu kan matanya dulu, jeli iya, banget. iya. Kita nggak pressure begitu. Enggak, kamu kalau ya gabung sama Ivan Gunawan itu berapa lama sih kamu di training, dibentuk gitu? Sebelum akhirnya ya bisa ikut ajang pageantnya? Itu 3 bulan aku di training dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam itu di training full. Kalau misalnya pagi aku kelas bahasa Inggris, terus lanjut kelas Q&A sama Manohara, terus lanjut kelas catwalk itu bisa 3 jam sampai sore. Terus malamnya lanjut lagi kelas. Jadi emang dididik semiliter itu untuk menjadi seperti sekarang. Dan dulu gitu enggak? Kayaknya belum ada Ivan Gunawan waktu itu ya. Hebat nih Ivan Gunawan nih. Coba kita lihat nih, kayak apa sih ala militernya Ivan Gunawan berikut ini? Hal yang paling nggak boleh dilakukan sama Cia dari Ivan Gunawan itu pakai sepatu apa, Cia? Nggak boleh pakai sneakers, nggak boleh pakai slippers. Jadi harus pakai heels every time I fly. Jadi memang peraturan kalau jadi anak didik saya nggak boleh pakai hak pendek, nggak boleh pakai sneakers selama menjabat. Jadi kalau teman-temannya dia terserah mau pakai sepatu roda, mau pakai sneakers, mau pakai apa, Igun nggak peduli. Tapi kalau anak aku setiap hari dia harus pakai heels. Iya benar, setiap hari, setiap detik, setiap menit. Kalau bisa ke toilet pun pakai. Ya, balik lagi sepatu hak tinggi ini kan bikin performa dari Ritasha nih badannya jadi lebih up gitu. Karena bayangin kita ini dari Indonesia. Tadi lihat kan persaingan Cia kan dari negara Latin sempurnanya seperti itu gitu. Jadi untuk ikut kompetisi beauty pageant internasional itu nggak cukup hanya sekedar cantik, harus cantik banget. Alhamdulillah aku udah terbiasa ya Kak, karena semenjak aku menjabat sebagai Miss Grand Indonesia, dari situ aku setiap detik kemanapun harus pakai heels. Jadi kalau dibilang pegel tuh kayaknya udah biasa pakai heels. Dan kalau mau boleh cerita sedikit ya Kak, kaki aku itu tuh udah kapalan dan udah ngelupas semua, saking aku setiap harinya pakai heels. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi ya. Selain itu, apalagi yang nggak boleh? Katanya kamu tidak boleh percintaanmu sampai mengganggu kegiatan-kegiatanmu. Betulkah seperti itu? Setelah berikut ini kita akan bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Room Tino.